Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang dengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap? Baik. Saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penyusunan kalimat efektif. Nah, tentu saja kalau Anda akan menulis karya ilmiah, Anda wajib menulis ataupun wajib menguasai kalimat efektif. Jadi yang Anda tulis dalam kalimat yang Anda sampaikan dalam tulisan ilmiah Anda itu harus menggunakan kalimat efektif. Ada yang sudah tahu apa yang maksud dengan kalimat efektif? Ada? Ya, baik. Saudara, baik kita akan membahas lebih lanjut kalimat efektif ini. Namun saya berharap pada Anda bahwa setelah Anda menyelesaikan materi perkuliahan ini, saya berharap Anda mampu menguasai kalimat efektif dan mampu menyusun kalimat efektif dengan tepat ya, sehingga kalimat Anda betul-betul ilmiah begitu. Apalagi Anda akan menulis karya ilmiah seperti ya tugas dari dosen Anda membuat makalah, membuat proposal, membuat skripsi nantinya ya, Anda akan menggunakan kalimat efektif. Baik, saudara, ya akan kita bahas tentang kalimat efektif. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya setiap orang yang akan menulis sebuah karya ilmiah wajib menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu sendiri adalah kalimat yang memiliki satu gagasan pokok yang unsur-unsurnya tentu saja minimal terdiri atas subjek dan predikat. Jadi di dalam sebuah kalimat itu unsurnya ada subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek, predikat, objek, subjek, predikat, keterangan, minimal subjek dan predikat. Baik, saudara, kalau demikian, jika kita definisikan bahwa kalimat efektif itu berupa kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur ya. Nah, sehingga pendengar kalau dilisankan atau pembaca kalau ditulis kalimat tersebut dapat memahami gagasan yang terungkap dalam kalimat itu sebagaimana gagasan yang dimaksud oleh si penuturnya. Jadi si penutur bisa melalui lisan, bisa juga melalui tulisan ya. Nah, saudara, kalimat efektif itu sendiri berarti adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, serta mudah dipahami oleh si pembaca atau pendengar. Nah, jadi kalimat efektif itu ya kalimat yang betul-betul ilmiah ya, yang tentu saja mudah dipahami oleh si pembaca dan si pendengar karena kalimatnya singkat, padat, jelas ya. Nah, oleh sebab itu saudara kalau membuat kalimat jangan membuat si pembaca atau pendengar menjadi bingung gitu. Apa maksud kalimatnya? Kalimat yang kita susun itu haruslah kalimat yang mudah dipahami oleh baik itu si pembaca maupun si pendengar ya. Nah, baik saudara, kita lanjutkan. Saudara, apa saja ciri-ciri kalimat efektif ini? Saudara, kalimat efektif itu memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki unsur-unsur penting atau pokok dalam kalimatnya. Nah, jadi kalimat efektif ini unsur-unsur pentingnya tadi sudah disampaikan bahwa ada unsur subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, keterangan. Minimal unsur pentingnya itu adalah subjek dan predikat. Itu tidak boleh tidak, wajib ada di dalam sebuah kalimat yang efektif, itu harus ada minimal subjek dan predikat. Saudara, yang kedua adalah taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Jadi kalimat efektif itu harus
mentaati terhadap ejaan, ya, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, EYD ya. Nah, jadi ketika kita menulis sebuah kalimat, itu di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Kemudian di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital, begitu ya. Huruf awalnya itu huruf kapital. Nah, kemudian saudara, termasuk penggunaan tanda baca yang lainnya, ya, punktuasi, yaitu titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda seru, tanda tanya, ya, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita, termasuk ya tanda kurung satu, kurung dua, misalnya, dan tanda yang lainnya. Nah, ini harus Anda kuasai. Jadi semua ejaan termasuk penggunaan kata, misalnya kata depan di, awalan di, nah itu harus mampu Anda bedakan. Karena kemarin kita sudah belajar tentang penggunaan ejaan, ya. Nah, sekarang kita menggunakan kalimat efektif dalam karya ilmiah. Nah, saudara, jadi saya sarankan pada Anda harus memiliki buku saku atau buku kecil tentang EYD, ya. Nah, di sana ada bagaimana cara Anda menulis unsur serapan, bagaimana cara Anda menulis kemarin menulis singkatan, akronim, ya, dan lain sebagainya. Saudara, yang ketiga, ciri kalimat efektif itu adalah menggunakan diksi secara tepat. Jadi ketika kita mau menulis karya ilmiah atau kita berbicara di depan umum, ya, yang formal, maksudnya itu situasi resmi, saudara, situasi resmi yang saya maksud. Nah, kita harus menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat, ya. Pilihan katanya harus baku. Jadi kita kalau mau menggunakan kalimat efektif, itu pilihan katanya betul-betul baku. Jangan menggunakan kata membikin, tetapi gunakan kata membuat. Misalnya, ibu sedang membuat kue, jangan ibu sedang membikin kue, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saudara, yang keempat adalah menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Nah, jadi dalam sebuah kalimat efektif itu antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, objek dan keterangan saling padu, ya. Jadi memiliki kesepadanan, jadi logis, ya, sistematis, masuk akal begitu, dan mudah juga dipahami sehingga tidak acak-acakan kalimatnya, itu kawin betul. Kemudian yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Jadi saudara, ketika kita membuat kalimat efektif, kita akan membuat kalimat pemberian, misalnya itu kita akan membuat sebuah kalimat pemberian seperti ini. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap. Pertama, ya, persiapan penelitian ataupun perencanaan penelitian, misalnya. Pertama, perencanaan penelitian. Yang kedua, pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, pelaporan hasil penelitian. Di sana ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pelaporan. Nah, itulah sebetulnya yang dimaksud dengan kita menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang kita pakai itu betul-betul sejajar bentuknya. Kita menggunakan kata benda semua, kan, yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan pelaporan. Boleh saja kita menggunakan kata kerja, yang tadi kata benda, ya, bentuknya, bentuk kata kerja, kata benda. Sekarang kita gunakan bentuk kata kerja misalnya. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap. Pertama, merencanakan penelitian. Kedua, melaksanakan penelitian. Ketiga, melaporkan hasil penelitian. Nah, berarti di sana ada kata merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan. Itu berarti sejajar bentuknya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian saudara, yang keenam, kita ciri kalimat efektif ini adalah melakukan penekanan ide pokok. Jadi yang kita tekankan dalam kalimat efektif itu adalah ide pokoknya, ya. Misalnya itu
kita membuat sebuah kalimat tentang manfaat penelitian bagi masyarakat. Berarti kita tekankan manfaatnya ya, manfaatnya. Nah, oleh sebab itu saudara, yang kita tekankan sebaiknya berada di depan begitu. Misalnya, siapa yang tidak masuk hari ini, berarti kita akan bertanya subjeknya yang tidak masuk hari ini. Misalnya, Rudi tidak masuk hari ini. Nah, Rudi sebagai subjek itu yang kita tekankan. Berarti jawabannya Rudi ya. Rudi tidak masuk hari ini. Berarti Rudi kita jadikan sebagai penekanan ide pokoknya. Nah, kemudian saudara, hemat dalam penggunaan kata. Jadi yang ketujuh ciri kalimat efektif ini adalah hemat dalam penggunaan kata. Jadi ketika kita membuat kalimat efektif, kita jangan terlalu boros dalam menggunakan kata. Misalnya ya, penelitian ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Nah, di sana ada kata sangat dan ada kata sekali. Anda boleh saja memilih salah satunya. Jadi bisa Anda katakan bahwa penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat atau penelitian ini bermanfaat sekali bagi masyarakat. Ya, jadi ketika Anda mengatakan bahwa lihat di sana, ia sangat cantik sekali. Nah, itu kan ada kata sangat, ada kata sekali. Cukup Anda katakan saja, hey, lihat di sana, ia sangat cantik. Atau, hey, lihat di sana, ia cantik sekali. Nah, cukup seperti itu ya. Ya, baik. Anda paham maksudnya? Paham ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan ciri-ciri kalimat efektif yang lain, yaitu yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Jadi sebetulnya Anda bisa saja menggunakan variasi struktur kalimatnya ya. Nah, ini T-nya harus besar ini. Ya. Jadi saudara, ketika Anda menulis sebuah kalimat, boleh saja sebetulnya ya keterangannya di depan. Bahkan boleh saja predikatnya di depan. Itu kalau predikat di awal kalimat itu namanya kalimat inversi. Misalnya turun ia dari kapal yang besar itu. Turun itu kan itu predikat, kemudian ia subjek, dari kapal yang besar itu keterangan. Jadi PSK ya, tapi bukan pekerja seks komersial. Itu ya, yang seharusnya ia turun dari kapal yang besar itu. Ia subjek, turun predikat dari kapal yang besar itu. Jadi SPK seharusnya ya. Nah, saudara, jadi bisa jadi boleh keterangannya yang duluan misalnya ya. Nah, bahkan saudara, Anda dengan menggunakan variasi struktur kalimat ini, orang tidak akan bosan terhadap kalimat yang Anda sampaikan, gitu ya. Nah, kemudian coba kita lihat contoh kalimat efektif ya. Nah, ini dia contoh kalimat efektif. Saudara, perhatikan baik-baik contoh kalimat efektif ini. Ini ya. Mario mengajukan cuti kuliah. Nah, Mario ini sebetulnya menjabat sebagai subjek ya, maaf. Kemudian mengajukan sebagai predikat, cuti kuliah ini sebagai objek. Berarti di sini ada unsur pentingnya adalah unsur kalimatnya ada subjek, ada predikat, ada objek. Jadi SPO ya, Mario mengajukan cuti kuliah. Nah, ini kalimat efektif. Mario di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital, apalagi Maria itu nama orang, wajib menggunakan huruf kapital di awal nama ini ya, nama orang. Kemudian di akhir kalimat harus diberi tanda titik. Inilah contoh kalimat efektif. Kemudian contoh yang lain, saudara, Aulia menjadi duta mahasiswa di UML. Nah, di sini ada kata Aulia, itu menjabat sebagai subjek, menjadi itu sebagai predikat, duta mahasiswa itu objek, di UML itu keterangan. Jadi ada SPOK di sini.
Nah, kemudian Aulia, nama orang, A-nya huruf besar ya. Kemudian UML ini singkatan dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Jadi kalau singkatan itu huruf kapital semua ya, kecuali kalau akronim. Huruf akronim misalnya UNILA. Nah, U-nya saja yang besar, yang lain kecil. Tapi kalau UML ini karena huruf pertama semua katanya yang diambil berarti ini merupakan singkatan, jadi huruf besar semua. Di akhir kalimat diberi tanda titik. Baik, saudara paham ya? Nah, inilah sebetulnya yang dimaksud dengan kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu tadi kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh si pembacanya. Makanya tadi seperti ciri-ciri kalimat efektif memiliki unsur-unsur penting dalam kalimat. Ini unsur pentingnya ada subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek, keterangan ya. Nah, ini kemudian saudara juga menggunakan atau taat terhadap tata ejaan yang berlaku. Nah, perhatikan contoh kalimat di bawah ini, silakan saja nanti Anda pahami kalimat-kalimat ini ya. Nah, apakah kalimat ini termasuk kalimat efektif atau tidak? Nah, lihat saudara, di sini kalimat pertama ini efektif atau tidak? Iya, tidak efektif ya, karena tidak memiliki subjek. Nah, ini ada kata kepada. Nah, sedangkan para mahasiswa diharap mendaftarkan diri di sekretariat. Nah, ini kalimatnya efektif karena ada subjeknya ya. Kemudian kalimat yang ketiga, efektif apa tidak? Iya, tidak efektif karena tidak ada subjeknya. Ini dalam rapat itu keterangan ya. Nah, jadi kalau Anda mau mengubahnya menjadi efektif, kalimatnya buang saja kata dalamnya menjadi rapat itu memutuskan sanksi akademik terhadap para mahasiswa yang ikut berdemonstrasi. Gitu ya. Atau ya kalau Anda mau mempertahankan kata dalam itu berarti dalam rapat itu koma Anda berikan subjeknya, misalnya dekan memutuskan sanksi akademik terhadap mahasiswa yang ikut berdemonstrasi. Seperti itu ya. Nah, kemudian coba Anda perhatikan contoh kalimat efektif dan penerapan ED berikut ini. Ini, Arpan telah menandatangani fakta integritas sebagai mahasiswa program pasca sarjana Unsri. Nah, ini contohnya ya. Contohnya. Berarti saudara Arpan, kebetulan nama orang itu huruf kapital huruf awalnya ya. Ya, jadi sebetulnya setiap kalimat itu meskipun bukan nama orang di awal ya harus menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Lalu menandatangani ini penulisannya harus digabung. Ya, ini ada dua kata tanda tangan. Kalau dibubuhkan dengan imbuhan me dan i, itu berarti awal dan akhiran itu harus digabung penulisan kedua kata tersebut ya. Jadi menandatangani. Kemudian unsri. Nah, ini yang saya katakan tadi adalah sebagai akronim ya. Nah, singkatan ini singkatan yang sudah membentuk kata unsri misalnya. Jadi U-nya saja yang besar, menggunakan huruf besar atau huruf kapital ya. Ya, baik, saudara, silakan saja Anda analisis ini. Jadi, apakah benar kata dengannya itu D-nya di huruf kecil? Kemudian Anda lihat juga apakah benar penulisan melipat gandakan itu dipisahkan? Apakah benar di akhir kalimatnya tidak menggunakan tanda titik? Silakan Anda kaji lebih lanjut ya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya ini yang benar adalah dengannya itu D-nya harus huruf besar. Kemudian oh ya, panca usaha ini itu harus digabung penulisannya ya, karena panca usaha itu membentuk kata baru artinya adalah 5 usaha. Kemudian melipat gandakan harus digabung juga penulisannya, lalu diberi tanda titik ya di akhir kalimat gitu. Nah, kemudian kalimat efektif
dan pilihan kata atau diksi. Saudara, pemilihan kata yang tepat itu contohnya seperti ini ya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Nah, jadi saudara, penelitian ini itu sebagai subjek menggunakan predikat, metode kualitatif itu objeknya. Itu seperti itu ya. Nah, kemudian saudara coba Anda tentukan diksi yang saudara anggap tepat pada kalimat di bawah ini ya. Silakan Anda lihat, perhatikan mana yang tepat. Jadi tadi sudah saya katakan di awal, kalau diksi itu apabila kita membuat kalimat efektif untuk karya tulis ilmiah, ya oleh sebab itu diksinya harus baku atau pilihan katanya harus baku ya. Jadi jangan menggunakan kata dibikin, harus menggunakan kata dibuat. Nah, ini juga begitu. Jangan menggunakan kata yang lain, harus menggunakan kata bagi ya. Jadi penataran itu sangat bermanfaat bagi para guru. Baik saudara, selanjutnya kita bahas tentang kalimat efektif dan kata denotatif dan konotatif ya. Nah, kata denotatif ini contohnya ya. Dia duduk di kursi sebelah temannya. Kemudian kata denotatif. Nah, kata denotatifnya Anita adalah bunga di kata konotatif, Anita adalah bunga di kelasnya. Nah, bisa tidak Anda membedakan antara kata denotatif dan kata konotatif? Ya, coba Anda lihat. Sekarang dia duduk di kursi sebelah temannya. Nah, berarti kata kursi ini, saudara, ini makna denotatif. Makna denotatif itu adalah makna yang sebenarnya, makna kamus ya, bahwa kursi itu ya tempat duduk begitu. Tetapi kalau kita katakan kursi anggota dewan itu belum terisi, nah berarti kursi itu jabatan. Berarti itu adalah makna konotatif kalau kursi anggota dewan itu belum terisi. Ya, kata kursinya memiliki makna konotatif. Tapi kalau ia duduk di kursi yang paling depan, berarti kata kursi itu adalah memiliki makna denotatif, makna yang sebenarnya, tempat duduk. Nah, untuk kata konotatif, saudara, contohnya Anita adalah bunga di kelasnya. Nah, ini kata bunga di sini adalah memiliki makna sampingan, makna lain ya, makna yang tidak sebenarnya, yaitu maknanya adalah Anita adalah kalau bunga berarti orang yang paling cantik atau anak yang paling cantik, gadis yang paling cantik di kelasnya. Itu maksudnya kata bunga di sini bukan bunga yang sebenarnya, tetapi kalau kita membuat kalimatnya misalnya Amran memberikan bunga mawar kepada Anita. Amran memberikan bunga mawar kepada Anita. Nah, bunga di sini berarti adalah ya kembang ya, ataupun yang tanaman kembang atau bunga mawar, bunga kamboja misalnya ya, itu ya, bunga anggrek dan sebagainya. Baik, saudara, selanjutnya kita lihat pemahaman denotasi dan konotasi tadi ya. Nah, ini bisa Anda lihat seperti ini pemahamannya, bahwa sebetulnya Anda bisa saja membuat kalimat denotasi dan juga kalimat konotasi. Nah, berarti seperti ini, sebagai seorang pejabat dia sudah melakukan, nah bisa jadi korupsi, tindakan tidak terpuji, menyalahgunakan wewenang, kesalahan prosedur, kesalahan administrasi. Nah, ini Anda bisa melihat mana yang menggunakan denotasi, yang bisa Anda gunakan sebagai kalimat denotasinya, kemudian kalimat konotasi nanti ya. Nah, kemudian saudara, begitu juga dengan kalimat yang berikutnya, menggunakan metode kualitatif misalnya. Ini sudah pasti, ini adalah denotasi. Nah, begitu ya. Kemudian seorang komunikator yang baik harus dapat memahami reaksi
communicate-nya. Nah, ini juga menggunakan makna denotasi. Jadi kalau seperti ini misalnya itu menyalahgunakan wewenang, tindakan tidak terpuji, nah bisa jadi ya maknanya misalnya korupsi. Ya korupsi itu sebetulnya memiliki makna konotasi ya. Itu. Ya, baik. Saudara, kesalahan prosedur misalnya ya, juga memiliki makna konotasi. Ya. Saudara, coba Anda perhatikan juga penggunaan kata abstrak dan kata konkret. Nah, ingat bahwa sebetulnya saudara di dalam membuat kalimat efektif itu, ya kita juga harus mampu membedakan mana kata yang abstrak, mana kata yang konkret. Kata yang abstrak itu sifatnya masih umum, sedangkan yang konkret itu sudah khusus, spesifik ya. Nah, seperti ini ya. Keadaan kesehatan anak-anak di desa itu sangat buruk. Nah, banyak dari mereka itu terjangkit malaria, radang paru-paru, cacingan, dan demam berdarah. Misalnya itu ya. Nah, itu. Jadi, ini sudah khusus apa belum? Kalau sudah khusus berarti kalimat itu menggunakan kata konkret. Tapi kalau kalimatnya menggunakan kata yang masih sifatnya umum, berarti saudara itu sifatnya abstrak. Misalnya penduduk di kampung itu rata-rata masih mengenal tari tradisional Lampung. Nah ini kan tari tradisional Lampung ini sifatnya umum, ada tari sembah, tari sigap pengunten, tari bedana dan sebagainya ya. Ya. Nah, kalau penduduk di kampung itu rata-rata masih mengenal tari sembah, nah ini sudah spesifik, berarti menggunakan kata konkret ya, bukan kata abstrak. Baik, seperti itu ya, Saudara. Kemudian penggunaan kata-kata umum dan khusus. Nah, nih Anda juga bisa melihat bahwa kalau kata-kata umum seperti ini kan sayur-sayuran itu umum sifatnya. Tapi kalau kol, buncis, ya, kacang panjang, sawi dan lain sebagainya ini menggunakan kata-kata khusus sudah. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa membuat kalimatnya seperti ini ya. Kemudian penggunaan kata-kata populer dan kajian misalnya. Ya, bisa jadi Anda menggunakan kata besar, isi, hasil, bunyi bahasa, misalnya ini kata-kata populer. Kata-kata populer itu kata-kata yang bisa dipahami oleh seluruh masyarakat pembaca atau yang mudah dipahami oleh masyarakat ya. Nah, namun kata-kata kajian seperti makro, mayor, volume, produk, ya prestasi, ponem. Nah, ini ada kata-kata kajian sesuai dengan bidang keilmuannya, hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami maksudnya ya. Itu atau kelompok tertentu, misalnya prodi tertentu, jurusan tertentu ya. Nah, seperti itu. Saudara, silakan saja ada analisis ini ya. Nah, Anda lihat ada premi di sini. Nah, premi di sini kan apakah termasuk kata populer? Nah, saya kira ini kan premi ini termasuk kata-kata kajian ya. Termasuk polis asuransi, misalnya kata-kata kajian yang berhubungan dengan istilah yang ada di ekonomi misalnya ya, atau di perbankan misalnya dan sebagainya. Nah, kemudian penggunaan kata yang mengalami perubahan makna. Saudara, Anda juga di dalam membuat kalimat efektif harus mengetahui penggunaan kata yang mengalami perubahan makna. Ingat, kata bapak-bapak ini sebaiknya Anda tulis dengan menggunakan tanda penghubung strip ya, jangan digunakan jangan menggunakan angka 2, jangan bapak 2, ibu 2, saudara 2, jangan. Tapi bapak, ibu, nah itu diberikan tanda penghubung ya. Nah, jadi seperti ini, saudara, dulu kata bapak ini kan, kata ibu, kata saudara itu yang berhubungan dengan kekeluargaan atau keluarga ya.
ya orang tua maksudnya. Tapi sekarang berkembang, orang yang sudah tua dari kita itu kita panggil bapak-bapak, atau orang yang sebaya dengan kita atau di bawah kita bisa kita panggil saudara-saudara gitu. Nah, begitu juga dengan sarjana ya, kata sarjana kalau dulu kan ini maknanya sempit, sekarang maknanya meluas. Kalau dulu sarjana orang pintar, nah sekarang sarjana ya orang yang sudah menyelesaikan S1 baru dikatakan sarjana, kalau D3 belum sarjana ya. Nah, kemudian saudara penggunaan kata serapan bahasa asing juga. Nih. Nah, jadi Anda harus memperhatikan penggunaan kata asing. Nih ya. Jadi kalau menggunakan bahasa Inggris ditulis dengan huruf miring ya. Tuh. Nah, perhatikan juga penggunaan ya kata-kata yang berasal dari kata daerah misalnya itu ditulis huruf miring juga. Tuh. Gini cara menulis penggunaan kata serapan bahasa asing, termasuk berasal dari bahasa daerah kah ataupun bahasa asing kah ya. Baik, saudara, kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuannya. Nah, ini Anda lihat kalimat ini, kalau kalimat itu betul-betul harmonis ya, betul-betul sistematis, nah memiliki kesepadanan bentuk, nah itulah sebetulnya kalimat efektif. Tapi kalau seperti ini, rancangan undang-undang Sidiknas terhadap pro dan kontra yang banyak orang, apakah bisa dipahami? Nah, kalau banyak orang yang pro dan kontra terhadap rancangan undang-undang Sidiknas, bisa dipahami kan? Nah, berarti Anda bisa membedakan mana kalimat efektif, mana kalimat yang tidak efektif ya. Tuh, dilihat dari kesepadanan serta kesatuannya. Lalu kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Seperti ini. Ya. Jadi saudara, kesejajaran bentuk misalnya bentuknya bentuk kata sifat, ada aman, damai, dan makmur. Nah, ini juga dengan jajaran bentuknya penghapusan pangkalan asing dan penarikan. Nah, itu berarti kan sejajar bentuknya ya. Nah, kemudian kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Nah, seperti ini. Jadi, ini posisi kata dan kalimatnya. Jadi, berarti penekanan ide pokoknya. Kita melihat delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan gerakan Aceh Merdeka akhirnya sepakat memulai perundingan tentang perdamaian Aceh. Berarti penekanan ide pokoknya tentang delegasinya ini ya. Kemudian urutan logis. Nah, penderitaan para pengungsi itu susah, sulit, dan tragis. Ini kan logis urutannya ya. Lalu pengulangan kata. Nah, ini usahakan pengulangan kata, saudara. Jadi kalau kita lihat ini kan terlalu banyak pengulangannya yang sama, dimensi. Nah, jadi dimensinya coba cukup beberapa dimensi saja. Pembangunan dapat dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi. Tidak hanya dimensi ekonomi, tapi juga politik, sosial, dan budaya. Cukup seperti itu ya. Nah, kemudian saudara, kalimat efektif dan penghematan kata. Ini juga perlu Anda lihat bahwa sebaiknya Anda harus hemat dalam menggunakan kata ya. Ya, baik. Kemudian penggunaan imbuhan juga ya. Penggunaan imbuhan sebaiknya Anda hemat. Nah, seperti ini. Ini kan dikarenakan ini tidak perlu menggunakan imbuhan. Cukup sanksi kunci peristiwa itu tidak dapat hadir karena sakit. Cukup seperti itu ya. Ya, baik. Anda bisa melihatnya ini ya. Silakan saja Anda lihat penggunaan imbuhan yang tepat seperti ini. Nah, seperti ini kan tidak perlu Anda tulis panjang-panjang begini, cukup Anda tulis misalnya yang berpoligami. Dari ribuan anggota masyarakat yang melakukan poligami, nah berarti kan yang melakukan poligami bisa kita
jadikan kalimatnya lebih singkat ya berpoligami gitu. Seperti itu ya. Baik. Kemudian variasi strukturnya, kalimat efektif dan variasi struktur. Nah, seperti ini. Bisa saja tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Bisa jadi ya predikatnya di awal kalimat. Nah, bisa jadi seperti ini ya, predikatnya di awal kalimat. Baik, saudara, kalau ini biasa penempatan unsur-unsur kalimatnya ya. Ya. Baik, paham ya saudara? Nah, ini variasi panjang pendeknya kalimat seperti ini. Jadi yang penting harus ada unsur subjek dan predikat. Sepanjang apapun kalimat kita harus memiliki unsur subjek dan predikat ya. Jadi variasi panjang pendek kalimat ya silakan saja, bisa boleh. Kemudian pemilihan jenis kata juga silakan ya. Termasuk misalnya kata apakah jenis kalimatnya ya, pemilihan jenis kalimatnya apakah kalimat tunggal, apakah kalimat majemuk, kemudian apakah kalimat berita, kalimat perintah, gitu ya, kalimat tanya, misalnya dan sebagainya, silakan bisa digunakan. Kemudian pemilihan bentuk aktif dan pasif juga ya, di dalam kalimat efektif itu Anda bisa menggunakan kalimat aktif, menggunakan kalimat pasif, gitu ya, dan lain sebagainya, termasuk menggunakan bentuk langsung dan bentuk tidak langsung ya, seperti ini. Nah, saya kira saudara itu dalam kalimat efektif contohnya ya. Nah, sekarang kita lihat pengembangan kalimat efektifnya, saudara, bahwa pengembangan kalimat efektif itu sebetulnya dapat kita lakukan untuk menjadikan kalimat sebagai sarana pengungkap dan penangkap pesan agar komunikasi kita terjadi secara efektif. Nah, itulah sebetulnya pengembangan kalimat efektif ini. Oleh sebab itu, untuk mengembangkan kalimat efektif, saudara, ada dua hal yang perlu Anda perhatikan, yakni persyaratan kalimat efektif dan kiat pengembangan kalimat efektif itu sendiri. Nah, di sini ada dua persyaratan kalimat efektif juga ya, yakni persyaratan kebenaran dan persyaratan kecocokan. Nah, saudara, kalau persyaratan kebenaran itu sebetulnya bertolak ukur kebenaran kaidah bahasanya ya. Kebenaran kecocokan itu bertolak ukur kepada kecocokan ataupun kekompakan kalimat-kalimat dalam konteks, baik itu konteks kebahasaan maupun dalam konteks non kebahasaannya. Jadi bisa ya Anda memahaminya. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa kalimat efektif itu sebetulnya kalau kita simpulkan dapat dikembangkan dengan kiat-kiat khusus. Kiat-kiat khususnya yaitu kiat pengulangan, kiat pengedepanan, kiat penyejajaran, dan juga kiat variasi kalimat. Saudara, untuk kiat pengulangan sebetulnya kita gunakan dengan cara menampilkan informasi penting dengan menampilkan ulang informasi itu baik dalam kalimat maupun dalam untaian kalimat ya. Nah, kemudian kalau kiat pengedepanan ini bisa kita gunakan untuk menonjolkan informasi dengan menempatkan unsur yang kita tonjol itu di bagian depan kalimatnya. Lalu kalau kiat penyejajaran ini kita gunakan untuk menampilkan unsur kalimat dalam posisi yang sejajar ya. Itu. Kemudian terakhir kalau kiat pengaturan variasi kalimat tentu saja kita gunakan untuk menampilkan kalimat secara bervariasi supaya tidak bosan, tidak jenuh ya. Tentu saja baik variasi struktur kalimatnya maupun variasi jenis kalimatnya. Nah, seperti itu. Baik, saudara, saya kira tentang kalimat efektif ini cukup sekian ya. Saya berharap Anda mampu untuk memahami penjelasan kita ataupun pembahasan kita pada pokok bahasan penyusunan kalimat efektif ini, dan Anda juga mampu membuat kalimat efektifnya setelah Anda ya memahami bagaimana cara menyusun kalimat efektif itu sendiri, termasuk pengembangan kalimat efektifnya ya. Ya, baik saudara, saya kira untuk hari ini cukup sekian pembahasan kita. Insya Allah di
pertemuan selanjutnya akan kita bahas dengan materi yang lain, ataupun kita akan mengulangi sedikit tentang materi yang belum kita pahami betul gitu. Nah, oleh sebab itu saya minta Anda untuk memperdalamkan materi ini ya, yaitu materi tentang kalimat efektif, penyusunan kalimat efektif. Silakan dibaca di buku saya itu yang berjudul Keterampilan Menulis ya. Silakan Anda baca nanti buku keterampilan menulis ada di sana tentang kalimat efektif, dan juga di buku di buku apa satunya lagi, buku menulis karya ilmiah, karya saya, karya Dalman, itu ada juga tentang kalimat efektif. Silakan Anda beli di seluruh toko buku Gramedia ya yang ada di Indonesia. Jadi di seluruh toko buku Gramedia yang ada di Indonesia ada buku-buku itu ya, buku yang saya tulis, dan akan mempermudahkan Anda untuk memahami bahasa Indonesia ini, khususnya ya mata kuliah bahasa Indonesia. Saudara, Anda juga bisa membaca buku bahasa Indonesia, buku ajar dari saya juga ya. Silakan Anda baca supaya lebih paham tentang materi perkuliahan kita ini. Dan Anda juga boleh membaca buku-buku yang lainnya yang berhubungan dengan topik bahasan kita. Silakan Anda juga boleh membuka internet untuk mencari bahan sebagai tambahan referensi Anda untuk menguasai tentang kalimat efektif. Baik saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Silakan saja Anda praktikkan untuk membuat kalimat efektif tersebut. Terima kasih, sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.